Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saya percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita di sepanjang minggu ini, Dia juga yang menyertai kita hingga kita diberikan kesempatan Amin. untuk bisa ada di tengah-tengah, bisa berkumpul di gereja ini untuk puji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yes. Amin. Saja untuk Bapak Ibu Saudara bisa datang bersama-sama dengan gerejanya, kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau sembah Dia. Yes. Kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Dia. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar dan hebat seperti-Mu. Kami mengucap syukur jika kami boleh mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Amin. Kami menyatakan Tuhan, tidak ada satupun pribadi yang layak kami sandingkan dengan Engkau. Mulut dan hati kami mengakuinya. Dalam nama Yesus. Mulut dan hati kami mengakuinya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami letakkan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Atas setiap permasalahan dalam hidup kami. Apapun yang saat ini kami hadapi, kami boleh yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah pasti menolong kami, memberikan kami jalan keluar, menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam dunia berubah, amin. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ini setiap pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Amin. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya, katakan sama-sama, hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini melihat Terima kasih Tuhan. penyertaan-Mu Terima kasih. sempurna. Hati kami bersyukur. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau besar dan ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Silakan Bapak Ibu Jemaat kita sama-sama katakan. Sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Sampai detik ini melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk setiap pikiran yang sudah dimerdekakan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang sudah bertobat Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa-doa kami yang sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami bersedih Tuhan sudah menghibur kami. Ketika kami berkekurangan Tuhan sudah mencukupkan segala Amin. sesuatunya Dalam nama bagi Yesus, kami. Di saat kami khawatir Engkau datang dan mengatakan, aku sudah menyediakan Amin. bagimu. Dalam nama Kami Yesus. mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu besar dan ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih-lebih menikmati Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan.
Kau boleh hadir Tuhan menjamah setiap kami. Kami katakan Tuhan, kami akan bertemu dengan Tuhan pagi hari ini secara pribadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, penuh sukacita tentunya. Mari kita bangkit berdiri. Silakan berikan salam kanan dan kiri. Kita ucapkan Tuhan baik. Yes. God bless you. Ya, kita akan terus bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita mau tinggikan Dia, kita mau bersorak menyembah Dia. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Buat Tuhan saja. Amin. Katakan dengan gambus, dengan kecapi kita puji Dia. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada ya Bapak Ibu. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, yes, bernyanyilah, bersuka. Amin. Serukanlah nama Tuhan yang memberi apa? Beri kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah Kau menangkan Tuhan. Amin. Yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih terus semangat Bapak Ibu. Kalau Tuhan bersama kita, kita mampu melangkah bersama Dia, selangkah demi selangkah. Amin. Kita nyatakan dengan penuh iman. Amin. Selangkah demi selangkah, maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
maju tiada Tanpa lelah Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku Tuhan bagimu. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yes. Semua musuh gemetar. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. mari kita ikrarkan bersama bahwa kita bersama Tuhan. Kesetiaan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. amin. Engkau besar di dalamku. Katakan Bapak Ibu, Dia besar. Engkau besar di dalamku. Sekali lagi dengan penuh semangat. Engkau besar di dalamku. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih dahsyat. Amin. 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 Yes. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh sembah Engkau dan kami boleh mengenal-Mu. Itu pun satu kasih karunia yang besar Tuhan. Bahwa keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami, itu adalah hadiah terbesar yang boleh kami terima Tuhan. Yes. Hidup boleh tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan kami selalu menyatakan penyertaan-Nya yang tidak pernah berkeputusan. Yang sakit disembuhkan, mereka yang kekurangan Tuhan Engkau yang mencukupkan, mereka yang lemah Tuhan Engkau yang menguatkan. Kami adalah saksi dari setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika saat ini kami Tuhan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, hati kami, sungguh Tuhan, itu yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Semakin pulihkan setiap kami dan membentuk kami jadi seperti apa yang Tuhan mau, jadi seperti apa yang seluruh Tuhan kehendaki. Bergerak di dalam Tuhan, bergerak terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hati kami Tuhan, ubah
semua yang jahat. bebas dari Dalam semua nama yang Yesus jahat. Kristus Tuhan. Amin. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, pulihkan Tuhan, pulihkan hati kami, hatiku dengan Setiap hati kasih-Mu. umat-Mu di tempat ini, Yesus. Bentuklah, Ya, bentuklah hatiku seperti hati-Mu. amin. Dan kekudusan-Mu Tuhan Kekudusan memenuhi di setiap hati kami. Kami mau berseru, ini rindu kami. ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hati selalu biar ku menjadi ciptaan baru. Setiap kami bebas dari semua yang Bebas jahat. dari semua Membuka yang seluruh kehendak Bapa. serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, Tuhan, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan hati kami seperti-Mu, ya Tuhan. Serupa, semakin serupa dengan gambar-Mu, ya Tuhan. Setiap hati boleh dijamah oleh Tuhan. Setiap kami boleh dijamah oleh-Mu Tuhan. Setiap hati yang dibuka boleh menerima lawatan Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap hati yang menyembah boleh dilawat Tuhan saat ini. Setiap hati yang berteriak demi nama Tuhan boleh memperoleh setiap jawaban dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
Jemaat boleh sama-sama katakan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi. Kita boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Setiap hati yang haus akan-Mu. Oh ya benar Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kami lakukan perkara yang mustahil di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus peduli setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau diisi Tuhan dengan kebenaran. Biarlah apa yang kami lakukan dari pagi hari berkenan kiranya kepada Tuhan, menyembah, meninggikan nama-Mu, dan kami sekarang mau duduk di bawah kaki-Mu tenang, menyimak apa yang Kau mau dalam hidup kami, menjadi orang yang mengenal Engkau sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami mengalami pertumbuhan dan tidak pernah stagnasi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami semua, biarlah kami hanya menyembah kepada Engkau ya Bapa, kepada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami Tuhan. Kami menolak segala pikiran-pikiran yang melintas dalam pikiran kami, yang mengganggu konsentrasi kami tidak fokus kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berfirmanlah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam. Anak kecil mau berdoa? Ya, mari kita doakan adik-adik kecil kita ini. Halo. Halo. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kepunyaan-Mu adik-adik kecil ini. Biarlah berkenan kepada Tuhan. Mereka mengenal Yesus di waktu kecilnya, sehingga waktu besar mereka mentransformasikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Mengenal dari kecil yang luar biasa. Sudah waktunya kami melihat di belahan benua manapun juga Tuhan, mereka menjadi pekerja-pekerja-Mu yang luar biasa mulai dari kecil. Inilah mereka Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah guru-gurunya, jamah gereja-Mu Tuhan, mengajar mereka yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Saudara-saudara, kita harus doakan generasi muda kita, karena saya lihat di belahan dunia lain apa yang terjadi pada anak-anak. Ya. Jadi mungkin sekitar dia
dia umurnya nggak jauh dari 5 tahun, tapi dia bisa mentransformasikan kuasa Tuhan Yesus. Jadi ada temannya yang sakit, dibimbing kayak orang dewasa. Mungkin nanti saya bagikan itunya ya, link Instagramnya ya. Sehingga saya lihat Tuhan, sudah waktunya mereka pemimpin GKKD bercita-cita umur 30 tahun sudah ada pendeta di GKKD, sudah bisa memimpin jemaat. Saya flashback sekitar mungkin tahun 87-an ya, berapa tahun jadi ya, udah 30 tahunan lebih ya. Saya melihat anak-anak SMA bisa membimbing teman-temannya. Mereka bergiat di kota Bandung untuk membuat persekutuan SMA di sekolah-sekolah. Saya belum lihat lagi gitu ya. Kalau sekarang yang ngurus persekutuan anak sekolah ya orang-orang sudah berumur semua. Pendeta-pendeta GKKD sudah berumur semua di atas 40. Katanya di atas 50 tahunan, sudah pada tua semua gitu ya. Tapi biarlah mereka seperti kok jadi saya lupa ya. Temennya Joshua tuh siapa yang masuk ke tanah Kanaan tuh siapa? Kaleb. Umur 85 tahun tapi seperti 45 tahun. Berarti dia gagah gitu ya. Nah, artinya apa? Ya pendeta Tuhan harus olahraga. Nggak boleh sakitan. Ya, nggak boleh kerokan. Ya. Saya punya teman. Ya saya senang cerita kalau bawa firman Tuhan ya. Jadi ada teman saya sama-sama hampir sama, mungkin sama dengan istri saya pertobatannya. Dia punya istri kanker stadium 4 apa? Ya. Karena di Bandung dia bilang, semua dokter di Bandung bilangnya operasi karena kankernya udah di mana-mana ya. Bisa bayangin ya. Saudara, suruh dioperasi. Ya. Terus dia berpikir, kok harus dioperasi? Kenapa gitu? Dokter di Bandung tuh nggak diteliti dulu gimana, langsung operasi. Kan kalau udah nyebar kemana-mana biasanya susah ya katanya gitu ya. Udah dibelah di sini, ada di sini, ada di rahim, deket rahimnya, deket payudaranya. Lalu dia pergi ke rumah sakit di Malaysia. Periksa sama dokternya dan dia sekarang sehat. Obatnya tahu selain doa ya, tahu nggak apa? Dulu dia suka makan yang kotor-kotor. Maksudnya bukan banyak pasirnya, bukan. Ya, Supermi. Siapa yang masih suka Supermi? Nanti di sini ada yang kerja di pabrik Supermi, dia nggak mau lagi. Ya, makan Supermi, makan yang junk food yang cepat-cepat, bener kan? Paling gampang. Sekarang dia makannya sehat. Wah, saya lihat Simba itu kesana kemari, sehat. Terus dianya punya keturunan gula. Siapa yang di sini pabrik gula? Ya. Kakaknya meninggal karena gula. Dia bertanya, Tuhan kenapa? Dia dapat obatnya. Obatnya tahu nggak apa? Ngatur pola makan. Jadi memang Tuhan sudah ciptakan segala sesuatunya ada aturannya, benar nggak? Negeri ini sekarang, saya barusan lihat anak-anak sekarang karena mamanya papanya capek cari kerja. Saya sedih sekali lihat keponakan saya senang minum teh apa yang di botol itu. Saya duh. Jangan, saya bilang sama keponakan saya. Tapi dia nggak bisa. Jadi narkobanya bukan narkoba yang seperti, tapi selalu teh. Kayaknya nggak enak ya kalau bilang mereknya ya. Kalau nanti saya kerja di sana gimana? Ya. Ya. Jadi kita mau bilang di sini, cobalah Anda
sesuai dengan aturan permakanan gitu ya. Ya itu sedikit ceritanya. Jadi biarlah pendeta-pendetanya sehat-sehat ngono ta. Pekerjaan sehat-sehat. Ya, bangunnya pagi, ikut doa pagi gitu ya. Ini nyindir atau apa? Iya deh, nyindir deh. Hari ini kita mau lihat firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Pengalaman saudara dan saya. Kenapa Anda gereja ke sini? Pernah nggak Anda cerita, wah ada seorang anak Tuhan, dia pergi ke satu gereja karena dia berkesan sama pendeta nih. Berarti kan ada sesuatu pola hidup yang dia lihat, aku mau seperti dia. Paham ya? Nah, akhirnya beliau ke gereja. Tapi di sini kita pelajarannya adalah, bisa nggak kita bercerita dalam hidup hari-harinya? Siapa sih Yesusnya itu buat saya? Saya lihat banyak ya sekarang ini gereja makin besar, masih besar. Katanya gereja kalau semakin, saya jadi bingung juga. Gereja ini kan ada target berapa ratus orang? 500 orang kah atau berapa? Nanti kalau gereja ini udah 1000 orang kayak di Bubaan, semakin jemaatnya guyup nggak? Atau datang, pulang gitu ya. Katanya ciri khas gereja bertumbuh, menjadi besar tuh kayak gitu. Belum tentu gerejanya dari jemaat yang orang yang terima Tuhan Yesus, tapi dari gereja yang udah bosan di sana karena selalu dipadui, selalu dibully sama banyak orang, sama jemaatnya. Pindah ke sini, sini nyaman karena masih sedikit mungkin ya. Jadi sering ketemu, sering salam, tapi makin banyak. Wah, janganlah gereja seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba bahas siapa sih Yesus bagi saya? Bisa cerita nggak Yesusnya yang luar biasa itu waktu ketemu orang? Gimana Bu? Saya doakan. Saya lihat di Amerika ada seorang anak muda ganteng kayak artis gitu ya. Jadi kalau lewat itu wah apa ya, banyak wanita senang karena dianya wah klimis gitu ya, pakai baju, pakai kaos kayak olahraga gitu jalan ya. Nggak tahu dia tuh mandinya sehari berapa kali karena cakep gitu. Tapi dia pemberita Injil sebenarnya. Pergi ke lorong-lorong, ke orang-orang yang nggak yang apa ya, yang nggak terlalu kaya gitu. Dia bilang, "Ibu, kamu mau sembuh kakimu?" Karena ada seorang wanita yang sakit, pakai apa? Krep, pakai tongkat gitu ya. Oh ya, pasti siapa sih kalau orang ditanya mau sembuh pasti mau saya doakan. Oh silakan, doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang yang membuat dia sakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya pikir orang ini apa dapat pewahyuan? Dia nggak tahu, dia berani ngomong aja. Kesembuhannya tuh datangnya dari Tuhan kan, betul nggak? Karena dia tahu Yesusnya siapa buat dirinya. Yesusnya adalah the healer gitu, penyembuh. Dia datang dalam nama Yesus. Gimana Bu? Wah, apa namanya? Udah lumayanan, mau lebih sembuh lagi. Ayo kita doa lagi, doa. Akhirnya tongkatnya bisa dilepas. Bisakah itu terjadi di gereja ini? Ya. Ada satu ketika dia pergi ke jalan, ada seorang pemuda gitu ya, berumur lah, nggak terlalu tua, kakinya beda. Dia bilang hampir 12 cm. Bisa paham ya? Jalannya gimana? Jinjet-jinjet gitu ya. Kamu mau saya doakan? Didoakan. Akhirnya sama. Lalu netizen yang gak percaya itu pasti bully, bener gak? Dianya tenang aja. Ya pergi, dia suka keliling dunia, ke Perancis, ya, dia orang Amerika. Di tram, di MRT, dia sama temannya karena dia nggak bisa bahasa Prancis, temannya lah yang ngomong. Di sana kok iso ya cerita? Misalnya kita cerita di bis mungkin ditimpukin kalau di Indonesia, betul nggak? Tapi kita nggak ke sana, nggak terlalu yang ekstrim seperti sana gitu. Mungkin di rumah sama saudara kita, nah
katanya punya Yesus yang luar biasa. Selalu iman itu terangkat. Cerita, Yesus yang kita sembah itu Yesus Yehova Jireh, Yehova Rafa. Nah, orang bisa bercerita gitu karena dia punya pengalaman, betul nggak, sama Tuhan. Ternyata orang Kristen ada juga jadi orang Kristen ya, yang penting pokoknya ada agamanya. Atau ada juga orang yang respect sama Tuhan, ya cuma cerita-cerita, tapi dia nggak terlalu percaya sama Tuhan. Karena apa? Dia nggak mau dikesampingkan sama orang lain mungkin, ya nanti dijauhi sama tetangganya atau temannya atau saudaranya. Sebentar kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Sekarang coba belajar. Mulai dari muda Anda, yang muda, siapa Yesus sama saya? Saya punya pengalaman. Saya ketemu orang yang hartanya miliaran. Tak lama kemudian dia nol. Saudara bisa paham gak? Dia bilang saya kalau naik motor. Dia naik motor sekarang. Dulu kan mobilnya mewah, betul gak? Saya sampai bingung, kok bisa ya? Sampai sekarang saya gak habis pikir gitu. Kok dia dari yang hartanya melimpah, nol. Dia hampir nyalahin Tuhan. Karena dia apa? Dia punya proyek habis-habisan sama kontraktornya gak dibayar. Dia subkontrak. Bisa paham ya? Dia bilang kalau naik motor, saya lewat sana, itulah restoran. Jadi memorinya ketemu lah di flashback, tapi cerita-cerita yang kedagingan semua. Saya biasa naik mobil yang nyaman. Kalau saya diajak makan sama dia, nggak pernah dibilang nggak usah terlalu pilih-pilih, masuk aja gitu. Berarti kan duitnya banyak ya. Kalau kita kan ini nasi padangnya padang mahal ada padang murah, pergi sama padang murah kan ada ya. Yang penting bukannya warak, bener Pak Didi ya. Bener gak Pak Edis? Kita suka hitung-hitung sama anak-anak. Mau kemana? Pak, aku ingin KFC. Apa? California Fried Chicken. Kita pergi ke Kudus Fried Chicken aja ya, mau gak? Bener gak? Dia bilang gitu naik motor, saya sering. Dulu saya lewat sana nyaman. Jadi dia dia hampir putus asa. Dulu dia kalau dengar saya, kamu pendeta biasa-biasa aja. Mobilnya juga gak ganti-ganti, biru terus tuh selama 21 tahun. Orang lain mah udah ada anak buah saya. Wah, saya salut sama Bapak. Terus teman-temannya bilang, salutnya opo katanya. Ya, selama 21 tahun mobilnya biru aja. Yang lain anak buahnya udah 3 kali ganti. Ya saya nggak tahu dia kredit atau enggak. Pokoknya 3 kali ganti lah. Orang selalu menceritakan tentang apa? Kedagingan. Orang yang jatuh, uangnya habis itu. Sekarang dia mau dengar saya. Doakan saya. Hampir tiap hari telepon. Aduh, kalau telepon itu dengar saya dulu dong. Jangan dipotong. Dia ingin bercerita kan. Mungkin selama ini gak pernah didengar sama pendetanya atau temennya atau istrinya, gak tahu ya. Ya. Jangan dulu, saya mau cerita dulu. Bisa paham ya? Dia orang yang pernah kenal Kristus. Ada kenyamanan, dia melihat orang yang sungguh-sungguh sama Kristus kok biasa-biasa aja, gak ada perubahan, gak tambah kaya gitu ya. Mungkin seperti itu. Tetapi sekarang dia butuh air itu. Dia minta didoakan. Tiap hari cerita. Yesus itu. Tenang, coba kamu lihat. Sampai saya berdoa, Tuhan tolong buka matanya sehingga dia bisa melihat dengan mata rohaninya. Ada pasukan Allah yang luar biasa. Kan kita ngomongnya bahasanya bahasa roh gitu ya, gak bahasa mata gitu ya. Tenang, kamu tahu gak? Rezekimu lagi jalan dari sana, Tuhan lagi antar. Tahan, tenang. Ya. Karena dia gak tahan. Biasa makan enak. Dia sekarang gini. Dia fotoin di piringnya apa saudara? Jagung. Ya, jagung. Nih makan saya pagi hari ini. Dia terus kirim sama saudara. Oh, aku juga makan ubi. Gini bang,
Kalau abang makan ubi karena abang mau ubi. Abang mau pizza hari ini juga datang itu pizza. Kalau saya nggak bisa datang karena nggak ada duitnya. Paham ya? Biasakan lagi dikembalikan semangatnya dalam Tuhan. Kalau kita kenal Yesus yang luar biasa itu, sebenarnya kita nggak ada waktu untuk mundur dari Tuhan. Hari ini sebenarnya ceritanya tentang Yesus yang luar biasa itu gimana. Saya suka malu, maaf ya. Saya nggak tahu di gereja ini. Pendetanya kalau terakhir datang ke atas cerita, ini keuangan kita, ya. Ini kita akan membangun renov sekre, gitu ya. Kurangnya pirang berapa juta gitu. Kita besok youth mission ini kita persembahannya 2 kali. Paling gampang, betul nggak? Bener nggak? Ya orang yang bawa 10.000 jadi bawanya 5.000 biar bisa 2. Nggak ada perubahan sebenarnya, betul nggak? Saya ingin melihat ada orang bercerita di atas itu. Tahu nggak Allah kita Allah yang luar biasa. Saya kemarin mengalami satu perubahan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan nggak taunya ajak orang datang sehingga saya mengalami kelimpahan dengan Tuhan. Ada nggak orang banyak cerita Yesusnya atau saya disembuhkan? Harusnya gereja seperti ini. Saya pernah bagiin di WhatsApp group di mana-mana di semua gereja. Ada seorang Inggris yang punya anak yatim piatu, gak ada makanan. Dia berdoa kepada Jehovah Jireh itu. Ada tukang roti, dia nggak tenang, ya. Ada yang bicara di dalam batinnya, suruh bawa roti ke rumah panti asuhan. Dan itu menjadi viral, yang umurnya viralnya udah ratusan tahun. Apakah itu masih terjadikah mujizat itu di gereja Tuhan? Pertanyaannya itu, apakah saudara percaya bahwa mujizat itu masih terjadi dalam kehidupan saya? Mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan perekonomian, mujizat apalagi banyak lah. Tinggal sama kitanya lagi. Dunia ini sekarang lagi menggeser begitu rupa, mengajak gereja Tuhan untuk lepas dari Tuhan Yesus. Satu ketika bangsa Israel, datanglah raja, saya lupa rajanya ya, menekan pendetanya, rajanya Yosia, dia bilang gini, mana Allahmu itu? Semua sudah dikalahkan sama raja ini. Bangsa Israel ini ditekan. Karena kenyataannya Allahnya seperti nggak bekerja. Padahal bangsa Israelnya lagi banyak dosa. Rajanya dengan bangsa Israel bertobat, menyembah, datang ke Tuhan. Raja itu dikalahkan. Kita harusnya kayak gitu. Bener gak? Saya mau ngasih semangat. Kita harus sama-sama. Kenapa gereja Tuhan kalau ibadah, ini ada berapa orang? Ada 50 orang Pak? Ada ya. Kenapa kalau doa pagi cuman sedikit? Karena iblis senang sekali gereja Tuhan tidak berdoa. Bener gak? Kalau gereja Tuhan berdoa, memang panggilan itu saya yakin satu. Jika ada 5 kali, kita bisa lihat. Betul gak? Karena apa? Dia lihat Yesus di antara kita. Betul gak? Ya saya hanya bercerita ini ulasan. Tapi saya mau minta maaf hari ini sama saudara. Ada salah apa? Karena selama 1 minggu gak ada pekerja GKKD Gatsu yang menghubungi saya. Yang biasanya suka menghubungi saya, Pastor mau lagu apa? Betul gak? Ini ada perubahan apa lagi ya? Udah 2 kali saudara. Sehingga pada waktu itu datanglah pendeta Oscar dengan pendeta Mora. Sudah pakaiannya cantik-cantik hitam, gagah perkasa. Sekarang malah pakai batik. Ternyata yang bawa firman harusnya
pendeta Oscar. Karena dia gembala GKKD Semarang, silakan. Senang aja, kami enggak apa. Hari ini pun tidak dihubungi saudaraku. Ini pendetanya piye sih? Ternyata saya salah jadwal. Dibiarkan sampai kedatangan saya. Piye toh? Tapi untungnya di sini senang disambut. Wah, jadi bahagia juga. Hamba Tuhan yang bawa firman-Nya merelakan tahtanya diberikan pada saya. Rapopo ya, Anda diberkati semua gereja ini, amin. Karena Anda mengalami Kristus itu. Mungkin pendetanya salah jadwal. Sampai semalam saya kok gak ada. Wah, akhirnya saya WA. Mas Edi, jam berapa? Gerejanya saya takut nanti ini 8:30 atau jam 9, nanti datang jam 9 ya udah ada yang khotbah sini, saya pulang lagi, salah lagi gitu ya. Ini pendetanya ketawa-ketawa sih, Bang. Wah, iya harus saya tanggal 27, sekarang saya kecepetan. Tuhan, sampai saya bilang sama Pak Oscar, sekarang Pak Oscar ada di mana? Ada di Jepara. Aku miss lagi hari ini. Biasanya Tante Odit ini rajin sekali. Sekarang apa memang metode? Sampai saya buka-buka nggak ada WA-nya gitu, panggilan. Terus saya cari lagi jadwalnya. Ini biasanya gereja ngasih tahu, Bapak membawa firman gitu. Ini Mas Tambur ini lupa lagi, mau tak marahin tadinya. Ya itu cerita sedikit. Tapi hari ini saya mau cerita. Bisakah saudara hari ini bercerita siapa Yesusnya? Coba renungkan. Kenapa saya hari ini ngalami yang susah kok nggak ada jalan keluarnya? Apakah Yesus Anda itu hanya sebuah cerita aja yang ada di Alkitab sehingga datang diomongi sama orang lain, wah Yesusnya luar biasa, saya sudah tertekan Pak, besok nggak tahu harus apa ini. Saya bilang, saya nggak bisa bantu saudara secara fisik saat ini. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu Jehovah Jireh. Kan tinggal balik lagi ke Anda masing-masing, mau percaya atau enggak. Kalau Anda percaya sama saya, kalau saya orang kaya, berarti saudara bukan percaya sama Yesus Kristus. Kadang-kadang saya suka berpikir, kan ada di Alkitab cerita, ada malaikat-malaikat datang, ya seperti orang gitu. Padahal dia malaikat. Saya suka, oh iya ya, yang menolong ibu saya 90 tahun sendirian di rumah, ada orang datang menghibur dia, menemani dia. Ya saya mau pulang ke sini tuh kadang gimana ya ibu saya? Ternyata malaikat Tuhannya banyak datang saat kelompok ini, kelompok itu. Bener gak? Saya bilang Tuhan terima kasih. Kemarin saya cerita sama teman-teman ada di RT. Yang pertumbuhan rohaninya tidak seperti yang besar. Saya bilang tahu gak Bapak Ibu? Mau persekutuan aja tuh orang-orang tuh susahnya bukan main. Saya cerita, walaupun ada berapa nggak apa-apa. Saudara tahu nggak bahwa di rumah saudara itu para malaikat berkemah menjaga ibu bapak. Mereka mungkin selama ini nggak pernah diceritain sama hamba Tuhannya di gerejanya. Mungkin ya saya nggak tahu. Ada anaknya sakit ternyata baru jatuh. Saya bilang, wah ingin Bapak tahu nggak? Saya ingin doain bapak anak itu supaya bisa sembuh cepat sekolah. Karena saya tahu Yesusnya luar biasa. Dan saya pulang. Setelah pulang kan mereka pertumbuhannya gimana? Masih fokus sama Tuhan atau enggak? Hari ini firman-Nya siapa Yesus? Kita boleh coba merenung diri, siapa Yesus buat saya? Slide berikutnya coba. Pasti kalau hidup bersama Tuhan, memang nggak ada pointernya ya, nggak ada ya. Jadi
kalau mau bercerita kan harus punya pengalaman ya, betul nggak? Pada waktu saya wawancara kan ditanya, ya, saya baru lulus sekolah, ya, kalau lulus kuliah kan pengalamannya sedikit. Saya akan bisa ditaruh di atas, bekerja bisa di darat, bisa di laut. Kalau di darat kan kalau jatuh ya masih bisa jalan gitu ya, kemana menyelamatkan diri. Kalau jatuhnya di laut, saudara bisa bayangkan ya, kalau nggak bisa berenang. Sini bisa berenang semua? Ya. Ya. Pak Oscar tuh sangat menderita sekali kalau disuruh berenang. Ya. Tapi saya dibilang, Mora, can you swim? Wah, ini kenapa dia nanya, can you swim ya? Yes, I can. Karena saya kerja sama orang Prancis. Are you strong? Yes, I'm strong. Dikasih ada peralatan perminyakan itu kecil, ya. Kecil tapi panjang segini. Namanya amarada. Coba angkat. Huh, aduh berat sekali. Karena orang bule kan badannya besar. Dia kerja di perusahaan minyak kan. Kuat ya. Kita kan anak muda. Saya langsung lihat sana itu terlalu kecil. kayak kakaknya. Dulu nggak seperti ini dulu. Ya. Masa kakaknya kecil? Karena nggak mungkin segede anaknya Pak Edi ya. Atau, jadi dia hanya lihat pengalamannya apa bisa berenang. Betul lah kejadian. Badan saya terbakar di atas kapal. Saya panas. Saya bisa menyelamatkan dirinya dengan apa, saudaraku? Loncat dari atas ke laut, ke muara sungai Mahakam. Saya bilang, saya ingat, oh iya dulu. Sambil peristiwa itu saya ingat, oh saya bisa berenang. Jadi saya memutuskan saya loncat saja. Dan saya loncat dan saya bisa berenang. Sama saudara, dalam Tuhan punya pengalaman apa? Apakah kehidupan sehari-harinya nggak punya duit, ada dalam masalah sakit, ada semua datang pada Yesus enggak? Bisa nggak cerita Yesus yang Jehovah Jireh? Benar kan? Kita ini ditantang, apalagi kalau udah PA-nya bukan kelas dasar lagi, udah bukunya buku apa? Kelas nyelam mungkin ya. Paham ya? Bisa nggak cerita pada orang lain bahwa Yesusnya luar biasa? Pertama di rumah dulu lah, satu. Kita ingin di rumah itu datang pada Tuhan menyembah. Tahu bahwa kalau hari Minggu ada ibadah, bener? Sama-sama. Wah ayo, nggak usah bawa si ibu bawa sapu lidi. Ayo, suaminya masih ngantuk. Ayo, masih nyuci mobil harusnya gereja, gitu ya. Saya masih lihat, tapi dia punya semangat yang sama di rumah dulu, karena tahu mau datang kepada Yesus Jehovah Jireh. Dari apa? Dari lihat kesaksian dari kita, bener nggak? Pengalaman dengan Tuhan itu sangat penting. Bahwa Yesus segalanya, bukan pengetahuan saya, bukan gagah perkasa saya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kalau sudah punya pengalaman kan pertanyaan seperti ini tanya. Waktu saya pindah kerja dari Kalimantan, ya, pindahlah ke pabrik. Kan ditanya udah berapa lama sih Anda bekerja, apa yang saudara bisa, gitu ya. Saya sekolahnya teknik mesin. Saya diajar mendesain. Jadi nggak ada produknya, dulu ada kayaknya, nggak ada. Di sini nggak ada empe politron, nggak ada ya. Ini, ya, politron. Saya kebetulan kepala desain. Jadi anak buah saya ditanya, Bapak bisa menggambar? Oh saya bisa.
langsung gajinya naik. Karena punya apa? Sama dengan kita. Udah berapa lama Anda kenal Tuhan Yesus? Kapan? Kalau ditanya, kapan kamu lahir baru? Saya lahir baru tahun 80. Sekarang umur saya mau menginjak 65 tahun. Jadi udah berapa tahun saya terima Tuhan Yesus. Saya diajar sama Tuhan melayani. Kadang-kadang bingung, harus keluarga dulu atau pelayanan dulu? Betul nggak? Saya punya Yesus yang ngobrol sama dia. Kamu urus ibu kamu, pelayanan tenang. Saya damai sejahtera, kalau damai sejahtera saya pulang ke Bandung, tengok ibu saya. Ibu saya sendirian, saya melayani satu orang. Sama juga pelayanan, betul nggak? Jangan kayak orang Yahudi. Saya udah kasih ini, ibu saya nggak pernah diperhatikan. Orang Farisi kan gitu. Tapi tanya sama Tuhan, karena dia kenal. Cuma berapa lama Anda kenal? Kalau punya pengalaman, nyaman ceritanya. Ya, yang muda-muda, anak Anda akan pergi melanjutkan misinya gereja. Bingung yang mana ya? Oh, yang bawah ya. Ini saudaraku, ada cerita, saya mau cerita. Ini ada orang kenal Kristus, tapi dia gak mau ikut dengan Yesus. Karena apa saudara? Karena rasa rugi kalau ikut Tuhan Yesus. Saudara tahu gambar siapa itu? Pontius Pilatus. Kalau kita baca, istrinya sama dia kan kenal siapa Yesus ya, benar. Tapi dia tahu nih nggak bersalah orang ini, tapi dia nggak mau daripada jabatannya turun, betul nggak? Dia bilang gini, engkaukah raja orang Yahudi? Tuhan Yesus bilang apa katanya? Kau sendiri mengatakannya. Lihat istrinya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar. Siapa Yesus itu? Orang benar. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi. Udah dinyatakan, kita udah dengar firman Tuhan banyak tentang Yesus. Tapi kita di situ-situ aja. Harusnya kita mulai berpikir untuk maju selangkah lagi. Tadi ada lagunya, selangkah, selangkah. Gimana? Ya, selangkah demi selangkah. Bener nggak? Anda punya pengalaman apa dengan Yesus itu? Yesus itu luar biasa dah. Saya bilang sama saudara, saya yang jatuh bebas dari uang yang banyak jadi nol itu ya. Saya mengalah dia dengar, ya amin. Tenang. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Nanti dia tanya, saya mau tanya lagi. Saya tahu jawabannya. Tapi saya mau tanya aja, karena apa? Karena kegalauan itu. Saya bilang, kita punya Yesus. Ya amin. Sekarang dia merangkak. Dia dulu pekerja Tuhan yang luar biasa. Saudara. Dia teman seperjuangan pelajar sama istri saya. Jadi dulu ada pertemuan pramuka namanya apa? Jambore ya, namanya apa ya? Itu pelajar mahasiswa loh. Ayo kita cari jiwa ke sana. Wah, nggak peduli, pergi ke sana, ke Jambore di Bogor sana. Di Bogor atau di mana ya? Semangat. Ini cerita aja. Saya lihat istri saya, waduh, saya kemakalah. Istri saya punya ibu PA namanya Ibu siapa? Ibu Edu, Ibu Eli ya. Dia tahu nggak pernah ditangkap di Aceh, pernah ditangkap di Madura. Karena Kak Eli itu sampai sekarang roh menginjilinya nggak pernah berhenti gitu. Kadang-kadang kita takut gitu dia menyerahkan anaknya pergi ke Bangladesh untuk menjadi penginjil di sana. Menyerahkan anaknya jadi dokter harusnya kan dia nyaman-nyaman ya, anaknya dokter semua di rumah, kipas-kipas. Tapi dia tahu Yesusnya, misinya jelas.
kekurangan dia? Enggak. Sampai sekarang kadang-kadang saya, wah ini kadang-kadang gimana Tuhan, ini nggak masuk otak saya gitu. Tapi dia percaya Allahnya bisa lakukan loh. Luar biasa. Misi 111 GKD 5 itu datangnya dari Kak Edu dengan Kak E. Umurnya sudah 70-an tahun, tapi semangatnya luar biasa. Masih Tuhan percayakan, adiknya ada yang sudah meninggal, kakaknya sudah, tapi Tuhan masih kasih hidup, masih semangat. Pergi ke Papua, diinjek sama malaria, sampai sakit malaria, tetap semangat. Kenapa? Dia kenal Yesus. Tapi si Pilatus kenal tapi nggak mau ambil bagian. Kalau dilihat di cerita sini, Pilatus menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tahu. Pilatus yakin yang dia sedang hakimi adalah raja orang Yahudi, orang benar. Tetapi ia memilih cuci tangan daripada menghindar. Kira-kira saudara sama saya mau nggak? Yuk, ada tantangan di depan. Tuhan bilang dia tidak akan menghilangkan tantangan. Gereja Tuhan ada tantangan. Kita bergereja di sini tantangan. Pak Edi sama Pak Masad dan istri-istri dan pekerja-pekerja maju selangkah demi selangkah gitu ya. Apa tadi lagunya aku nggak paham. Bu nanti nyanyi lagi Bu ya. Saya kalau lagu ini tuh apa rasanya wah exciting gitu ya. Jadi saudaraku, itulah ikut Tuhan Yesus. Pertama pengalamannya gimana? Kedua, maukah Anda melawan dunia ini, tantangan ini? Ya mungkin kita sudah lama melayani ya. Sudah lama melayani, tapi rasanya Yesus kayak nggak nothing gitu. Karena persoalan selalu ada, nggak mengalami mujizat. Karena apa? Nggak pernah datang kepada Dia. Jauh seperti gambar itu. Jauh sana. Mungkin sudah mengetahui kebenaran, tapi ya nggak bisa ya. Kira-kira berdoa itu penting nggak? Tahu kebenaran, tapi raiso mas. Ada teman saya bilang, Bang, saya tuh udah taruh waker. Wakernya tuh ada 2, ada di sini, ada HP-nya di deket bantalnya. Tapi kalau dia pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota kan harus naik pesawat jam 5 kok iso ya? Karena apa? Dia tahu akan ditinggal sama pesawat kalau datangnya terlambat. Saya suka bilang istri saya, jangan terlambat ke gereja. Kalau kita naik pesawat ini udah ditinggalin. Wah, Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia. Jadi kalau saya lihat orang naik motor gitu ya, dari Kudus ya kan jauh gitu ya, waktu saya masih di Kudus. Aduh, istri saya tenang, gak usah panas. Dia lagi mau persekutuan. Dulu kan saya kalau dipepet-pepet, wah ini ngadu atau apa ya? Laki saya keluar gitu. Ya. Gak usah, biarin aja. Gitu. Pergilah saya ke luar negeri. Di luar negeri itu orang itu mau teratur gitu ya. Gak repot. Gak ada dari, kalau di sini kan gini, masuk ke kanan lagi nggak bisa, ke kiri lagi, masuk, terus ke kanan lagi gitu ya. Makanya katanya Miss Mora, orang Indonesia banyak stuntman ya, katanya. Mungkin di sini ada yang kayak gitu nggak? Dek, jangan gitu ya dek. Nanti kalau suamimu jangan, ini bukan. Sampai saya sama Tante Teddy bilang, saya tuh lihat di jalan tol tuh bukan tempat racing katanya. Ya dia, ada yang kita ketawa-ketawa. Ada tulisannya, coba nanti kalau ke Bandung Pak Herman ya, ada di sebelah kiri atau kanan.
Ini bukan tempat balapan katanya gitu ya. Ayo Mas, nanti lihat ya, kasih tahu. Tapi istrinya Mas itu, Mas Garin, alarmnya sangat sensitif. Lewat dari 100, gitu. Sekarang di mobil saya lihat, saya pasang speedometer. Biar istri saya jangan ngelirik gitu. Nanti boleh lihat, harganya murah Mas Garin, tuku. Ya, jadi ada angka. Saya lihat di Tokopedia, wah ini murah, lihat. Jadi istri saya, dia berapa? Tadi larinya. Jadi dia nggak pernah ribut lagi karena dia lihat gitu. Aku kan nggak lari kencang kan. Nah, tadi berapa deh? Cuman 100, 110. Kenceng kalau katanya tante dia sana. Ya. Jadi saudara kalau tahu kebenaran, ikutlah kebenaran itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Beranikah engkau mengatakan Galatia 2 ayat 20? Jangan keyakinanmu itu dipengaruhi oleh orang lain. Tapi memang karena dekat sama Yesus, jangan kamu pergi berdoa, komsel, PA karena orang lain. Betul nggak? Hari ini keras nggak ya firmannya? Saya nggak tahu ya, maaf ya kalau keras ya. Mau saya keraskan lagi nih. Jangan keputusan orang. Jangan karena kita. Jadi ada pekerja itu kalau mau doa pagi di WA-in sama ibu gembalanya. Mungkin belum bangun ya. Telepon. Berarti ada lagi. Ada orang berdoanya kalau hari tugas full. Tapi besoknya fill. Dia bilang, sudah pastor saya sudah. Ya ikut tantanganmu sebagai gembala. Piye carane? Karena apa? Gereja Tuhan itu kan mau menyampaikan siapa Yesus sehingga Anda sebagai followernya memang adalah punya pengalaman yang luar biasa dengan Allahnya. Bisa bercerita siapa Yesusnya. Sehingga satu-satu tuh gampang diceritain. Betul nggak? Paulus bilang ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk. Kemarin saya bagi firman. Paulus itu ada menggambarkan seperti seorang pelari atau sebagai petinju. Ada startnya dan ada endnya. Paham nggak? Ada di Alkitab. Dia bersungguh-sungguh. Siapa Yesus? Nah, sekarang ini yang tentang pengalaman. Di Filipi 4 ayat 9, dia bisa cerita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini orang yang mengalami Kristus. Dia bisa bercerita. Di 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Tenanan gak firman ini? Harusnya kan cerita di sini. Kita, saudara, luar biasa. Allah bekerja di gereja kita. Kemarin begitu, kemarin ini sehingga firmannya cuma 5 menit aja Pak ceritanya. Karena banyak orang bercerita tentang Yesus. Saya mau ke gereja ini, di sini ada kuasa yang luar biasa. Saya baca buku ya. Ada orang sakit tulangnya. Atau dia masuk katanya ke gerejanya. Karena sebelum kebaktian tuh ada puji-pujian. Ya. Dia merasakan mujizat. Loh, kok ada sesuatu katanya. Dia sembuh. Kira-kira di gereja ini bisa seperti itu atau enggak? Pertanyaannya kan begitu ya. Artinya apa? Saya sempat, wah iya Tuhan, harusnya pusat mujizat itu di gereja tuh orang bisa mengalaminya. Biarlah yang mendengar di YouTube hari ini juga, karena di share ya ke YouTube.
bisa mengalami Kristus. Jadi saudara, inilah orang yang mencintai Tuhan Yesus. Katanya apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, mengalami Kristus. Saudara tahu tuh gambar, saya nggak tahu di belakang jelas nggak sih? Kalau dilihat sini nyaman sekali, lihatnya jelas sekali ya. Nggak mau pulang, kalau lihat sini mau pulang nggak? Mungkin ini lampunya harus dimatikan yang depannya biar jelas. Jelas ya? Nggak tahu. Oh belum jelas, nggak seperti yang sana. Rapopo, cerita aja. Jadi saya waktu kemarin saya baca Alkitab, bagaimana orang yang buat uci ini membuat. Kalau dia salah nanti dibuat ya jadi tipe yang lain. Tuhan melakukan yang sama dengan kita. Kapasitas kita Tuhan udah tahu. Gak semua orang bisa lari 40 km, betul gak? Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3 km. Nah saudara dan saya secara rohani yang mana? Dimana kita latihan dengan Tuhannya. Ada orang yang bisa doanya cuma 5 menit. Kalau udah lewat dari 5 menit atau dengar firman Tuhan yang panjang seperti ini, udah mulai tuh si kantuk datang. Setiap pagi jam berapa tuh saya kantuknya datang. Karena kena sinar matahari, saya bilang, oh kenapa? Iya, betul nggak? Orang kalau dari rumah keluar kena sinar matahari terus kita kantuk ya. Betul ya Ibu Ani ya? Karena dia udah kerja seharian capek, inginnya libur. Jadi saudaraku, orang yang mengalami Kristus, dia tahu harus melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi jelas ya, tadi firman Tuhannya, kita harus menjadi ciptaan Allah dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan ajaran Kristus. Kata firman Tuhan, tetaplah berdoa. Ya harus berdoa. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Ibu saya umur 90 tahun, hampir dibilang gak pernah absen abah. Saya bilang, ibu saya. Ternyata itu DNA-nya ada pada diri saya juga. Saya baca firman Tuhan, saya bilang, sebelum tubuh saya gak bisa, saya lakukan. Habis nyetir mobil apa ngantuk, aduh capek, gak baca. Kan bisa, cubit aja badan Anda, masih bangun gitu. Dulu saya dikasih tahu kalau kamu ngantuk, cubit aja. Ada yang ngantuk nggak? Coba tolong dicubit. Sakit nggak? Gitu. Ya, itu triknya gitu ya. Cubit. Nanti besoknya sampai rumah merah-merah. Gitu. Diminta sangat hidup dalam kebenarannya. Nah, saudaraku, kalau saudara adalah anak Tuhan, engkau adalah saksinya katanya. Betul nggak? Balik lagi. Saksinya mau cerita. Saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Kita nggak bisa bersaksi kalau nggak latihan. Kalau nggak baca firman Tuhan. Nah, sekarang ada 3 step yang harus kita lakukan supaya kita menjadi saksi yang handal. Yang pertama adalah selalu memperbaharui budimu. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sekarang tuh kita harus diperbarui firman Tuhan. Ya, saudara tahu nggak? Busa tahu? Busa? Ya, yang suka nyuci piring, tahu ya? Tahu busa? Nyuci mobil kan ada busa. Coba tetesin air, terus lama-lama busa itu waktu diperas keluarnya apa? Keluarnya mentega atau air? Coba kasih airnya air comberan yang hitam. Terus kira-kira diperas jadi apa keluarnya? Keluarnya air bersih?
pasti kotor juga. Sekarang ini gampang sekali mengisi pikiran kita. Kita sangat terpengaruh. Saya jadi terpengaruh tuh sama Vira yang sekarang seorang anak muda yang kerja di Kementerian Luar Negeri yang meninggal kemarin. Oh jadi kenapa? Suka seliwat-seliwat kalau kita nonton baca di internet kan dia karena itu sering dibuka-buka jadi muncul-muncul terus gitu ya. Bener nggak? Baca detikcom itu lagi. Terus teman saya ada ngirim gitu ya, ada YouTube, udah ketemu bang, siapa orangnya? Jadi dia terpengaruh gitu ya. Kenapa? Ditetesin sama berita-berita itu. Coba kalau sekarang rumah, firman Tuhan. Saya kalau lagi nyetrika firman Tuhan. Wah, ya, saya adalah bapak-bapak yang suka mensetrika dan mencuci baju. Gimana cara ya, saya nggak pakai pocokan, menyetrika dan istri saya ketawa ya, dia lucu kalau lihat saya menyetrika. Kau cepat sekali ya mensetrika ini. Jadi wah, udah lama nggak disetrika, cuma disetrika yang mau pakai aja kan nggak senang lihat tubuhnya. Ada kalau mau datang ke rumah saya cara itu Mas Garin suka tuh, Pak ini aki saya gini. Wah dia senang sekali ya, karena saya punya pengalaman sama dengan Kristus juga gitu. Gimana kira-kira mau baca firman Tuhan lagi? Abahnya di sini banyak yang ikut Pak. Jadi kita pertama itu kita harus diperbarui budi sehingga kita tahu ini kehendak Tuhan atau enggak. Kira-kira pinjol itu sesuai dengan firman Tuhan enggak? Silakan baca firman Tuhan. Nanti kalau saya bilang enggak ada, nanti enggak enak. Itu kan banyak aplikasi. Sebentar keluarnya sampai di HP saya sampai gimana cara menghilangkannya ya. Kalau Anda beli merek HP seperti punya saya, dia selalu timbul terus. Ada isi cash, ada apa ya. Ditelepon sama bank, Pak 0% Pak. Maaf ya Mbak ya, sementara ini saya enggak dulu ya. Saya mau mencukupkan dengan apa yang adanya. Oh iya cekrek. Ya namanya dia juga usaha kan ya. Kan disuruh sama bosnya. Coba hubungi ya nomor sekian-sekian. Dia nasabah banknya ini nih. Sampai saya tuh lihat. Sampai saya tahu yang nelpon itu siapa. Kalau belakangnya ada tulisan 46 dari mana datangnya kita bisa tahu ya. Paham ya saudara ya? Dari bank yang belakangnya 46 itu. Nanti ada yang dari tempat lain. Bapak ini kok digoda nggak datang-datang. 0% bang. Ada yang butuh uang nggak? Ya. Nah, janganlah apa yang lewat-lewat itu masuk dengan gampang. IG itu sekarang, TikTok. Dulu saya tuh haram sama TikTok, sekarang harum. Karena apa? Kalau beli barang kan lewat TikTok. Oh, paket. Yang datang paket, saya pikir paket, ternyata Pak Roni. Karena Pak Roni bawa paket saya dari gereja. Saya kirimnya ke gereja karena saya suka pergi-pergi kan. Saya suka ke gereja nanti bawa paket. Itu gara-gara TikTok jadi gitu. Kirim-kirim share-share itu dari TikTok. Hamba Tuhan cerita apa ya? Bener nggak? Sekarang Pak Roni juga di TikTok. Wah, Mas, coba caranya kamu gini biar menarik Mas. Betul nggak? Sekarang diajarin sama Om Ad sama Om Pak Budi. Adopt. Apa Om? Adopt stop. Ternyata sekarang dunia internet membuat kita nggak usah repot-repot bener. Mama saya, tolong nanti belikan ini belanja. Adik saya, sekarang beli sama Indomaret dianterin ke rumah. Oh iya ya, coba aja datang. Saya bilang, Mah, kalau udah beli jangan dikasih lagi orang yang nganter, ini udah termasuk. Ibu saya tuh kebiasaan karena suka memberi datang. Nih Mas, kasih lagi ya. Jadi harganya jadi mahal. Itu gula merah yang gula pasir yang harganya berapa jadi mahal karena ngasih sama dia. Ngasihnya banyak lagi. Adik saya bilang, enggak apa-apa, biarin mama kan ngasih kan enggak apa-apa.
mudah kasihan ibu saya tuh sama orangnya. Kalau saya, biar mah saya yang beli, saya pakai motor ke sana nggak mau. Apa mama? Beli. Terus besok, tolong besok antar ke Jogja ya. Ngapain mah? Mama mau belanja. Kenapa nggak kemarin sekalian toh dicatat? Jadi hati-hati saudara. Step pertama, perbaharuilah akal budi. Firman Tuhan setiap hari berdoa itu sama loh, melatih kita, bener nggak? Saya suka lihat orang berdoa masih kemulan gitu. Wah, mungkin saya pikir di Semarang ini kan panas ya. Oh, mungkin rumahnya penuh dengan AC, jadi dingin. Salah beli AC? Tanya sama firman Tuhan. Nggak salah kan ya, bener nggak? Jadi tidurnya lebih nyaman ya. Tapi jangan berdoa ya bagus gitu tuh ya. Nomor 2 apa saudara? Ya bergaul erat dengan Tuhan. Mazmurnya lihat. Kalau saudara tahu sejarah Mazmur 23 ini luar biasa. Mazmur 23 ini menceritakan bahwa Daud gak pernah minta berkat. Hebat gak? Karena dia dekat dengan sumber Kalau kita salah gak? Ada doa Yabes. Doa Bapa kami kan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang Daud nggak, tulisannya itu diteliti ternyata gitu. Dia tahu bahwa Allahnya Jehovah Jireh. Kita kan suka, tolong doakan Pak anak saya besok ujian. Bener nggak? Oh ya, semoga dia masuk negeri. Kan gitu ya. Tolong Pak doakan Pak supaya bisa kontraknya deal. Bener nggak? Biar perpuluhan saya besar Pak. Wow, ada embel-embel di bawahnya. Enggak gitu ya. Boleh nggak kita doa seperti itu? Ya boleh. Anakmu mau sekolah, mau menikah kan harus didoain, bener nggak? Tapi ini lihat, karena saking bergaul dengan eratnya, Daud menulis, Tuhan adalah gembalamu, tak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang, karena dia punya yang luar biasa persekutuan dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, selain udah baca, udah belajar, udah komsel, udah PA, yuk kita praktekkan. Anda akan jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pertama apa katanya? Perbaharui. Kedua, bergaul erat. Yang ketiga, memperhatikan firman. Sanggup? Jangan takut, Allah yang luar biasa itu memberikan rohnya supaya kita sanggup melakukan. Supaya bisa nyanyinya, apa tadi Bu? Langkah-langkah itu. Saya tuh nggak bisa jadi WL. Ya. Tapi kalau nyanyi, wah luar biasa. Ya. Istriku bisa, kalau kadang, Dede apa sih lah? Dia langsung set gitu ya. Karena dia keluarga penyanyi juga di rumahnya. Di kampung halamannya di Sumatera sana. Gitu. Kalau saya ini saya alirannya jazz. Alirannya jazz, jadi mobilnya juga Honda Jazz. Karena tidak bisa lepas dari kata jazz. Gitu. Bercanda saya supaya Bapak jangan ngantuk. Gimana Pak? Mau jadi saksi Kristus nggak? Mau mengenal Yesus yang wah nyaman. Jadi apa-apa Yesus. Saya kenal cerita ada seorang Tionghoa pedagang suka pergi ke kampung-kampung. Dia selalu berkata kepada orang di kampung-kampung itu, Yesus itu baik. Gitu. Dia jualan. Nanti pergi ke kampung sana, Yesus itu baik. Meninggal si kokoh ini. Inilah kokoh yang suka cerita. Yesus itu baik. Berita Injil tersebar karena pengalaman dengan Yesus. Dia selalu bilang Yesus itu baik, tapi dia jualan. Di sini kan banyak penjual ya. Ada Ibu Rofik, masih jualan Bu? Udah enggak? Wah luar biasa. Pak Herman jualan. Weh di sana ada Kakak Priska.
Kesini sama siapa Kak? Cari pamora kah? Ya kita bisa paham ya semua. Yesus itu baik buat gereja ini. Biarlah semua orang boleh mengalami Yesus yang di rumah pun boleh mengalami Yesus yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah bawa firman Tuhan. Kami menceritakan bagaimana kami hidup harus selalu bergaul dengan Tuhan. Selalu memperbarui akal budi kami dalam mempraktikkan firman Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Ajar mereka selalu selangkah dan mereka menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Tolonglah Bapa, gereja ini bertumbuh sampai besar, jemaat-Mu tetap Yesus adalah Tuhan, sesamanya adalah saudara, di mana mereka mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa. Diberkatilah gereja Tuhan di tempat ini. Dari yang kecil, anak muda, hingga orang dewasa, sampai lansia, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mora. Kita diberkati oleh firman-Nya. Mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami terima kasih hari ini kami boleh diajarkan oleh firman Tuhan melalui Pak Mora. Kami diingatkan kembali betapa kami ini berharga bagi Tuhan. Kami mau Tuhan mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin itu tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya Tuhan ketika hati kami mau terbuka bagi Engkau untuk menyatakan firman-Mu, maka Engkau akan bukakan jalan bagi kami untuk membawa jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami rindu gereja ini dipenuhi oleh orang-orang baru. Kami rindu Tuhan banyak jiwa yang datang ke tempat ini. Berkati Tuhan, berkati setiap kami. Terlebih para pengerja-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang terus bersemangat dalam menyatakan firman Tuhan. Sehingga misi-Mu, visi-Mu dapat tersampaikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan tempat ini. Kami berdoa khusus untuk Pak Mora Tuhan. Terima kasih. Engkau terus memberkati hidupnya. Engkau pakai dia untuk dapat menyatakan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorlan Tuhan. Berkati pelayanan Ibu juga. Berkati kedua gembala kami ini Tuhan. Berilah melalui teladan hidup mereka kami melihat nama Tuhan ditinggikan. Dan melalui mereka banyak jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Dan saat ini kami mau berikan bagi Tuhan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan apa yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa supaya persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahan pada kantong persembahan yang disiapkan oleh petugas. Dan dapat juga kalau Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara transfer ke rekening BCA 4091755755 atas nama GKKD Revival Semarang. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau angkat satu pujian. Nanti kalau sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Gambus dan Kecapi. Yes. Boleh sambil bergoyang ya bagi Tuhan, amin. Dengan gambus dan kecapi
mau bangkit berdiri, kita mau terima berkat firman Tuhan, kita mau puji Tuhan sekali lagi. Sebab penyertaan Tuhan saja yang kami perlu, tidak ada yang lain. Amin. Bila Engkau dah besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan kami perlu Tuhan, pimpin setiap langkah hidup kami. Amin. Dengan kasih baru pimpin setiap kami Tuhan, setia berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah berjalan sendiri Tuhan. Kami ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih baru. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang jam ini Tuhan. Mereka sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikanlah mereka orang-orang yang dekat dengan sumbernya, itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka tidak takut akan kekurangan. Mereka tidak akan takut karena sakit penyakit. Mereka punya Allah Jehovah Jireh dan Jehovah Rafa itu. Biarlah mereka punya pengalaman-pengalaman sehingga bercerita kepada orang banyak siapakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tolonglah Tuhan yang lemah imannya, dia bangkit maju bersama Engkau Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini kekurangan ada jalan keluarnya Tuhan. Dan berkat yang dari surga turun atas mereka, memenuhi lumbung-lumbung mereka. Yang mereka membutuhkan bimbingan-Mu Tuhan, untuk anak-anaknya maju ke depan. Mereka mendapatkan bimbingan itu di dalam rumah. Yang mereka butuh proteksi daripada yang jahat, turunlah atas mereka proteksi yang luar biasa itu Tuhan. Saudara-saudara, kita punya Allah yang besar. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kepenuhan Tuhan atas diri kalian semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita semua boleh berkata, haleluya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa
minggu depan.